Kita akan membaca dari Matius 11 20 sampai 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang banyak menanti-nantikan mukjizat, ya. Berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, meminta rezeki, meminta jodoh, meminta kesuksesan. Tapi tentu Tuhan tidak mau begitu saja memberikannya kepada manusia kalau hal itu tidak menjadi sesuatu yang membangun atau membangkitkan iman. Tentu Tuhan memberi untuk maksud kebaikan, memberi kesembuhan agar kita sehat dan kita melakukan hal-hal yang berguna. Bukan sebaliknya, kita sehat tapi kita malah untuk melakukan hal yang tidak berguna, misalnya menipu orang, ya, menghancur-hancurkan. Kita diberi kesehatan untuk tujuan maksud Tuhan, agar tubuh kita bisa dipakai oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Kita diberi harta dengan maksud supaya kita menggunakan harta itu untuk pelayanan kepada Tuhan, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, bukan orang-orang yang pemalas, ya. Jadi kita membantu orang-orang yang tidak sanggup karena mungkin tidak mendapatkan kesempatan bekerja, mau bekerja tapi tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Nah, kita gunakan uang kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan kita membantu orang pemalas. Pemalas itu tidak perlu dibantu karena memang orangnya malas, tidak mau bekerja. Diberi kesempatan kerja pun tidak mau, maunya cuma minta-minta. Nah, beda dengan orang-orang yang minta-minta karena tidak punya kesempatan bekerja, ya. Itu orang-orang di pinggir jalan, mungkin mereka tidak punya kesempatan bekerja, jadi terpaksa mereka harus makan, kan, mereka harus minta belas kasih orang. Nah, itu bedanya antara pengemis yang benar-benar membutuhkan dan pengemis yang malas. Ada juga yang gitu, jadi kita harus bisa membedakan. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus ini, kita harus mengetahui maksud Tuhan. Tuhan ingin agar semua mukjizat-mukjizat yang sudah diberikan kepada kita itu dengan maksud supaya kita bertobat, supaya kita memikul salib, melakukan tanggung jawab tugas kita sehari-hari dengan yang benar, ya, kita melakukan dengan yang benar, gak ngawur, jujur, gak main curang, gak main sikut-sikutan, gak main tonjok-tonjokan, maunya menuntut supaya orang lain benar tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebenaran. Itu kan ngawur, ya. Jadi ini semua dikecam oleh Yesus. Yesus mengecam beberapa kota karena kota-kota tersebut tidak melakukan pertobatan, padahal sudah diberi mukjizat. Jadi mari kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Terlebih ketika kita sudah diberikan mukjizat, diberikan anugerah dari Tuhan supaya kita mau bertobat. Terima kasih sudah nonton channel 1 Perikop Alkitab.